Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik masih dengan buku tema 2 kegemaranku. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yang mimpin doa seperti biasa Mem sendiri. Nanti kalian ikuti di rumah ya. Apa yang doa yang Mem ucapkan ini. Ambil posisi sikap berdoanya ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Kita memulai berdoanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, bisa diambil buku paket tema 2 kegemaranku yang ini ya anak-anak. Halo anak-anak, hari ini kita belajar tematik masuk di pembelajaran 6, tapi masih di subtema 1. Bisa dibuka bukunya halaman 45. Ya anak-anak, di sini terdapat teks bacaan yang berjudul jenis olahraga. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Pak Guru mengenalkan banyak jenis olahraga. Ada jenis olahraga yang anak-anak sudah tahu. Ada juga yang anak-anak belum tahu. Ada karate, ada lari gawang, ada tenis meja, ada tolak peluru, dan lompat jauh. Nah, untuk olahraga ini nanti akan dijelaskan sama Mr. Riko ya anak di pelajaran PJOK. Nah, di sini dalam teks bacaan ini kita diperkenalkan dengan jenis olahraga yang lain. Sebelumnya kita mengenal olahraga itu sepeda, renang, lari, kemudian bulu tangkis, sepak bola. Nah, sekarang ada olahraga baru, itu ada karate, lari gawang, tenis meja, tolak peluru, dan lompat jauh. Olahraga ada banyak macamnya anak-anak. Semua olahraga menyehatkan tubuh. Olahraga juga membuat hati lebih ceria. Olahraga yang bisa dilakukan anak-anak misalnya sepak bola, bulu tangkis, dan berenang. Berlari, senam, dan bersepeda juga termasuk olahraga. Selain itu anak-anak juga bisa berolahraga karate, pencak silat, dan lompat jauh. Dan juga ada olahraga panahan dan tenis meja. Nah, itulah macam-macam olahraga ya anak-anak ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 46. Nah, di sini ada tugas buat anak-anak. Tunjukkan gambar yang tepat untuk jenis-jenis olahraga di bawah ini. Nah, di sini perintah keduanya, gunting gambar di halaman berikut, kemudian tempelkan di dalam kotak yang tepat. Nah, jadi perintahnya di sini ada jenis olahraganya. Kemudian di sini adalah kotak kosong untuk menempelkan gambar sesuai dengan jenis olahraga yang sudah tersedia di depannya ini anak-anak. Ada karate, lari gawang, tenis meja, tolak peluru, dan lompat jauh. Inilah jenis-jenis olahraganya. Nah, untuk gambar-gambar ini anak-anak untuk ditempelkan ke sini, kita bisa melihatnya di halaman 47. Nah, ini dia anak-anak halaman 47. Inilah gambar-gambar yang harus anak-anak guntingkan tadi yang akan ditempelkan di halaman 46. Tetapi karena di sini mengguntingkan, jadi Mem akan mengubahnya dengan diganti menuliskan nomor. Nah, anak-anak, untuk gambar-gambar ini sudah Mem berikan nomor-nomornya. Untuk gambar ini digunakan nomor 1. Kemudian untuk olahraga yang ini nomor 2. Ini olahraga yang ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, sebelumnya Mem akan beritahukan dulu apa nama-nama olahraga ini ya anak-anak. Nah, anak-anak harus mengingatnya ya untuk nama-nama olahraga pada gambar ini. Nah, untuk gambar pertama ini dengan nomor 1 ini adalah olahraga lari gawang. Ini adalah lari gawang. Nomor 2 ini lompat jauh. Lalu nomor 3 ini tolak peluru. Nomor 4 ini tenis meja. Kemudian yang nomor 5 ini, untuk gambar nomor 5 ini adalah karate. Mengulang ya. Gambar yang bernomor 1 ini lari gawang. Gambar nomor 2 ini lompat jauh. Gambar nomor 3 ini tolak peluru. Nomor 4 ini gambar tenis meja. Yang terakhir adalah gambar karate. Nah, anak-anak, dari 5 gambar olahraga yang sudah Mem sebutkan tadi, anak-anak tinggal menulis di sini nomornya saja, jadi tidak perlu digunting. Tapi tuliskan nomornya sesuai dengan gambar olahraga yang sudah Mem sebutkan tadi ya.
Kita lanjut anak-anak ke halaman 50 dengan teks bacaan berjudul sepak bola. Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu sedih. Jadi anak-anak, di dalam permainan setiap pemain harus mematuhi aturan. Pemain juga harus patuh pada kebijakan wasit. Nah, di dalam permainan ataupun pertandingan pasti ada kalah dan ada yang menang. Jadi, untuk yang menang kita tidak boleh sombong, dan jika kita kalah, kita tidak perlu sedih. Tetapi kita harus menerima dengan lapang dada ya anak-anak ya. Di dalam kita melakukan permainan ataupun pertandingan, kita juga harus melakukannya dengan sportif ya anak-anak, dan juga jujur. Nah, tidak boleh berbuat curang. Kita lanjut ke halaman 51 ya anak-anak. Di sini ayo berlatih. Pertandingan sepak bola telah selesai. Tim sepak bola Edo kalah. Edo pulang ke rumah. Nah anak-anak, seperti yang Mem katakan tadi, jika kita mengalami kekalahan dalam pertandingan maupun permainan, kita tidak boleh bersedih, tetapi kita harus menerima dengan lapang dada. Masih di halaman 51 anak-anak, di bawahnya beri tanda centang untuk sikap yang boleh Edo lakukan di rumah. Selanjutnya, beri tanda silang untuk sikap yang tidak boleh Edo lakukan di rumah. Nah anak-anak di sini harus membacanya terlebih dahulu ya, kalimat-kalimatnya seperti nomor 1. Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibunya. Kira-kira menurut anak-anak ini apakah sikap yang betul atau yang boleh Edo lakukan di rumah atau tidak? Nanti diberi tanda centang atau tanda silang sesuai dengan petunjuk yang di atas. Begitu juga dengan nomor 2, anak-anak harus baca dulu. Edo menangis meraung-raung. Apakah sikap ini boleh Edo lakukan di rumah atau tidak? Nanti diberi tanda centang atau tanda silang di kotak ini anak-anak. Nah, untuk soal-soal ini 1-5 anak-anak kerjakan di rumah di buku paket ini ya anak-anak ya. Anak, sekarang kita lanjut ke halaman 53. Ayo berlatih. Sekolah Udin akan mengadakan pertandingan bulu tangkis. Sekolah akan membutuhkan banyak kok. Kok ini sebutan untuk bolanya dalam bulu tangkis. Jadi yang ini itulah yang disebut dengan kok. Ini anak-anak pasti sudah tahu kan gambar ini. Ini adalah bolanya bulu tangkis. Dan pemukulnya namanya adalah raket. Nah ya, pintar anak-anak Mem ya. Nah kita baca lagi anak-anak. Oh, di sini dijelaskan lagi. Kok adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Kemudian di bawahnya lagi kita baca anak-anak. Ayo bantu Udin dan Pak Guru menyiapkan kok untuk pertandingan. Jadi di sini anak-anak ada gambar kok ya. Di sini anak-anak menghitungnya dulu, baru anak-anak tulis hasilnya berapa pada di kolom kotak-kotak ini ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi dihitung dulu. Di sini ada berapa? Ada 3. Kemudian di sebelahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 3 tambah 4. Jadi ada berapa anak-anak? Ditulis di sini hasilnya ya. Nah, ini nanti anak-anak kerjakan semua, dihitung dulu ya satu per satu. Semua satu per satu, hasilnya ditulis di dalam kotak kosong ini ya. Dikerjakan di buku paket ini. Mem kasih contoh ya untuk gambar kok yang pertama nih. Kita hitung, nih ada 1, 2, 3, 4. 4 kok ditambah 2 kok. Berapakah hasilnya? Maka kita hitung 4, 5, 6. Berarti untuk yang ini ada 6 kok. Maka angkanya kita tulis 6 di sini ya anak-anak. Nah anak-anak sudah tertulis angka 6. Nah seperti ini ya cara pengerjaannya. Nanti anak-anak lanjutkan lagi sampai selesai di bawahnya ya. Kita lanjut anak-anak di halaman 54. Ayo menulis. Nah di sini ada petunjuknya. Selesaikan soal-soal cerita di bawah ini. Tuliskan kalimat matematikanya seperti contoh. Nah, untuk halaman 54 dan 55 ini adalah soal cerita ya anak-anak. Nah, untuk cara penyelesaiannya di sini ada satu soal sebagai contoh. Jadi,
Untuk contohnya ini diperhatikan ya anak-anak, memang menjelaskannya biar nanti anak-anak bisa menyelesaikan di soal cerita kedua, ketiga, keempat. Diperhatikan ya anak-anak ya, disimak baik-baik memang menjelaskannya. Nah, di soal pertama ini kita baca dulu soalnya ya. Dayu membawa 3 kok untuk bermain bulu tangkis. Lani membawa 4 kok. Pertanyaannya, berapakah jumlah kok yang dibawa Dayu dan Lani? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita yang membacakan barusan, seperti ini anak-anak. 3 kok dan 4 kok sama dengan angka 3 ini kita letakkan di sini. Kita tulis lagi 3, kemudian tulis tanda tambah, lalu angka 4 ini tadi kita tulis lagi di sini setelah tanda tambah itu tulis angka 4, kemudian kita tulis lagi sama dengan. Nah, baru di sini anak-anak hitung. 3 tambah 4 berapa anak-anak? Ayo coba dihitung. 3 di mulut, 4 di jari. Maka setelah kita menghitungnya, kita lanjut setelah 3, kita lanjut dengan 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, 7 ditulis di sini anak-anak. Ya. Ingat anak-anak, untuk penulisan 7 harus seperti ini ya. Angka 7 jika seperti ini itu adalah salah. Ya. Jika seperti ini juga itu juga salah karena kalau kita lihat ini tertulis huruf F. Sedangkan yang ini angka 7. Jadi ini salah ya anak. Kalau menjawab soal matematika harus dengan benar menulis angka 7-nya. Karena kalau ditulis di sini nanti jawabannya akan menjadi salah. Kita lanjut anak-anak. Di bawahnya kita tulis ini seperti ini. Jumlah kok Dayu dan Lani ialah titik-titik kok. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita harus ada kalimat seperti ini anak-anak. Kalimat penerang pernyataan untuk sebuah soal cerita. Jadi kita isi titik-titik di sini, hasil yang tadi kita hitung adalah 7. Maka kita tulis lagi di sini angka 7-nya. Nah, maka selesailah kita menjawab untuk soal cerita nomor 1. Untuk soal cerita nomor 2 anak, Beni membeli 5 bola tenis meja, Siti juga membeli 5 bola tenis meja. Pertanyaannya, berapakah banyak bola tenis meja yang dibeli Beni dan Siti? Maka untuk menyelesaikan jawabannya itu, membuat jawaban yang ini, anak-anak buat seperti yang di atas ini, yang penyelesaian soal cerita nomor 1. Jadi di sini anak-anak harus menulisnya dulu 5 bola tenis dan 5 bola tenis lagi. Baru ditulis sama dengan, setelah itu anak-anak tuliskan angkanya. Angka 5 ini ditulis 5, kemudian tambah 5, baru sama dengan anak-anak hitung dulu 5 tambah 5, hasilnya nanti ditulis di sini. Setelah ditulis hasilnya anak-anak tulis kalimat yang seperti ini. Jumlah bola tenis meja Beni dan Lani ialah, baru ditulis hasilnya berapa tadi anak-anak hitung. Lalu tulis lagi di sini bola tenis. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, penyelesaian untuk nomor 2 nanti anak-anak isi di sini. Ini angka yang tertera di atas ini sama juga ini. Nanti anak-anak hitung hasilnya. Setelah dapat yang di sini ditulis kembali hasilnya di sini anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh untuk penyelesaiannya ya anak-anak, bisa dikerjakan di rumah. Anak-anak buat juga seperti ini. Untuk di soal cerita yang soal cerita ketiga dan keempat ini yang di halaman 55 ya anak-anak, seperti yang membuat tadi sebelumnya di halaman 54. Ya anak-anak, untuk materi tematik kita hari ini telah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang telah memberikan tadi, dikerjakan di buku paket ya anak-anak. Nanti kalau anak merasa kesulitan atau bingung bisa bertanya ke orang tuanya untuk membantu anak-anak menyelesaikan tugas-tugasnya. Ataupun kalau ada yang masih bingung juga, anak-anak bisa tanya langsung ke mem ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ambil sikap berdoanya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, ikuti mem ya.
mengucapkan doanya di rumah. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, setelah selesai tugasnya nanti dikirim ke mem ya, paling lambat jam 2 siang dikumpulkan ya anak-anak. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.